kepada Allah. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Jadi hadis ini menerangkan bahwasanya orang yang dalam keadaan junub di malam harinya, entah itu karena hubungan suami istri atau karena ikhtilam mimpi basah, maka dia tidak masalah untuk melanjutkan puasanya meskipun sudah sampai adzan subuh. Jadi, tapi tetap ketika mau sholat wajib untuk mandi junubnya. Jadi nggak apa-apa, sahur tetap makan sahur, tapi dianjurkan kalau dalam keadaan junub, kalau mau makan disunahkan untuk wudhu dulu kalau belum mau mandi, khususnya ketika musim dingin seperti ini. Wudhu dulu, wudhu sunnah, kemudian makan sahur, azan, nggak masalah azan dalam keadaan junub tidak masalah. Nah sebelum sholat subuh maka mandi besar terlebih dahulu baru sholat subuh. Jadi tidak masalah junubnya, mandi junubnya setelah azan subuh. Berbeda ketika junubnya itu nanti setelah subuh, nah itu nanti beda lagi. Wa an Aisyata wa ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin thumma yaghtasilu wa yasumu, muttafaqun alaih. Wa zada Muslimun fi hadithi Ummi Salamah wa la yaqdi. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan Ummu Salamah, ini dua-duanya beliau ini adalah istri Rasulullah. Aisyah, Sayyidah Aisyah dan Ummu Salamah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi Muhammad yusbihu, masuk waktu subuh, junuban dalam keadaan junub, min jima'in, dari karena hubungan suami istri, ghairi ihtilamin, bukan karena mimpi basah. Tsumma yaghtasilu, kemudian Rasulullah mandi besar, wa yasumu, kemudian melanjutkan puasanya. Ini muttafaqun alaih. Dan dalam redaksi Imam Muslim dari hadisnya Ummu Salamah ditambahkan wala yaqdi, dan Rasulullah tidak mengqadha. Artinya orang yang dalam keadaan junub tetap boleh melanjutkan puasanya selama dia proses junubnya itu sebelum subuh. Tapi masuk subuh kalau dia belum mandi, maka tetap melanjutkan puasanya dan tidak wajib untuk mengqadhanya. Ma jaa fi kafarati man ata ahlahu fi nahari Ramadan. Hadis yang datang menjelaskan tentang kafaroh. Kafaroh ini adalah denda. Jadi kafaroh itu denda. Kalau denda pasti karena pelanggaran. Ya, beda dengan fidyah. Fidyah itu tebusan bagi orang yang sudah tidak mampu untuk puasa karena mungkin sudah jumbo atau karena dia sedang menyusui atau sedang hamil dan takut karena anaknya, itu nanti ada fidyah. Kalau kafaroh ini denda karena dia melakukan pelanggaran. Siapa man, seseorang ata yang mendatangi ahlahu, istrinya, maksudnya berhubungan suami istri, fi nahari Ramadan, pada siang di bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata siapa Abu Hurairah, bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita semuanya julusun dalam keadaan duduk inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di depan Rasulullah, di sekitar Rasulullah, maksudnya duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba ja'a, datang kepada Nabi Muhammad siapa rajulun, seorang laki-laki. Faqala, kemudian berkata siapa rajul tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, celaka saya wahai Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, malaka, apa yang ada pada dirimu? Apa kok datang kamu bilang celaka? Waqa'tu ala imraati wa ana sha'imun. Waqa'tu, saya sudah mendatangi ala imraati, kepada istriku, maksudnya dia berhubungan suami istri.
Wa ana shaimun, sedangkan saya dalam keadaan puasa. Puasa Ramadan maksudnya di sini ya. Faqala, kemudian bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, hal tajidu, apakah kamu menemukan atau kamu memiliki raqabatan, seorang budak? Kamu punya budak enggak? Tu'tiquha, yang bisa kamu merdekakan. Ini zaman dulu ya, perbudakan zaman dulu masih ada, sekarang tidak ada. Apakah kamu punya budak untuk kamu merdekakan? Qala, menjawab siapa rajul, laki-laki tadi, la, tidak punya wahai Rasulullah, kami tidak punya budak. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, fahal tastati'u, apakah kamu mampu antasuma, hendaknya berpuasa siapa kamu, syahraini, 2 bulan, mutatabi'aini, berturut-turut tanpa ada jeda. Kamu mampu nggak puasa 2 bulan kalau gitu? Ini dendanya. Dan dia tadi datang ngaku berhubungan suami istri di siang hari. Dendanya pertama merdekakan budak, dia nggak punya budak. Maka Rasulullah bertanya kembali, kamu punya, bisa atau mampu nggak kamu untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Nggak boleh ada jeda. Kok jeda? Maka harus mengulangi dari nol lagi, dari nol lagi. Ya, kayak di Pertamina, dari nol. Orang kemudian menjawab siapa rajul, laki-laki tadi, lah, kami nggak mampu ya Rasulullah, 2 bulan berturut-turut, bayangkan 1 bulan aja jebol gitu ya, kok 2 bulan. Allah kemudian bersabda siapa Rasulullah, fahal tajidu, apakah kamu punya? Tajidu itu menemui, atau kalau dalam konteksnya ini kamu punya. Apakah kamu bisa atau kamu mampu it'ama sittina miskinan? Apakah kamu mampu untuk memberi makan 60 orang miskin? Ini juga alternatifnya. Tadi budak nggak punya, puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu, maka Rasulullah ngasih alternatif lagi, memberi makan 60 orang miskin. Qala, menjawab siapa rajul, laki-laki tadi, lah, kami nggak mampu wahai Rasulullah, buat makan sehari-hari aja kurang, mau ngasih makan orang miskin 60 lagi. Maka pamakata, kemudian rajul, pamakata, seorang laki-laki tadi diam di samping Rasulullah. Ya sudah, diam aja di samping Rasulullah. Indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah. Fabainama nahnu ala dzalik, dan tatkala kami dalam keadaan seperti itu, ini Rasulullah juga agak pusing menghadapi orang yang seperti ini. Mau didenda, suruh merdekakan budak nggak mampu, puasa 2 bulan nggak bisa, memberi makan 60 orang miskin nggak mampu juga. Maka dalam keadaan diam seperti itu, ketika para sahabat juga pada duduk, didatangi siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, biorkin, dengan 1 keranjang. Kemudian ada yang datang, tiba-tiba ketika dalam keadaan seperti itu, ada yang datang kepada Rasulullah dengan membawa 1 keranjang. Fihi, di dalam keranjang tersebut tamrun, ada tamr, kurma, 1 keranjang besar kurma diberikan kepada Rasulullah. Ada yang ngasih hadiah kepada Rasulullah tamar. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, aina sa'il, di mana tadi laki-laki yang nanya tadi? Mana tadi laki-laki yang nanya kepada kita? Qala, kemudian berkata siapa rajul, laki-laki tadi, ana, saya wahai Rasulullah. Qala, kemudian bersabda siapa Rasulullah SAW, khudh, ambillah ini, hadza, ini keranjang kurma ini, ambil ini kurma, watasoddaq, dan sodakohkan ini kurma, bihi, dengan kurma tersebut. Ambil kurma ini dan sedekahkan kepada 60 orang miskin. Ini sebagai denda kamu. Faqala, kemudian berkata siapa rajulu, laki-laki yang tadi, alayya afqar minni ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ada orang yang lebih miskin daripada saya?
apakah ada orang yang lebih miskin dari saya? Ini suruh sedekah, artinya bukan buat dirinya. Ini kan tadi melanggar, suruh ngasih, suruh denda ini nggak mampu. Ada kurma dikasih oleh Rasulullah, maksudnya buat sedekahkan, ini denda kamu, sedekahkan kepada orang-orang miskin. Dia masih bertanya, ya Allah, ya Rasulullah, kayaknya nggak ada yang lebih miskin dari saya di Madinah ini. Ini masih ngeyel ini orangnya. Alayya minni ya Rasulullah, maka fa wallahi ma baina labataiha ahli baitin aqwamu min ahli baiti. Dia beralasan, wahai Rasulullah, demi Allah, tidak ada di antara beberapa bukit yang ada di Madinah ini kepala keluarga atau famili keluarga yang lebih miskin dari keluarga saya. Mau gua dicek oleh Rasulullah, kalau nggak percaya dicek di sekitar sini, tidak ada yang lebih miskin dari saya. Kemudian apa kata Rasulullah? Fadhika, maka tertawa siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hatta badat, sehingga apa anyabu ini di depannya. Rasulullah sampai tertawa menghadapi umat yang seperti ini. Pemakola, kemudian bersabda siapa Rasulullah, at'im, ya sudah, ini at'im, kasih makan ahlaka, keluargamu dengan kurma ini. Akhraja, sudah melihatkan kepada hadis ini siapa As-Saikhani, Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini kasusnya. Jadi orang yang dendanya orang yang berhubungan suami istri di siang hari ya, maka dendanya pertama memerdekakan budak. Nggak punya budak, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Pilihannya 2 bulan berturut-turut. Salah sendiri, siang-siang, suruh sabar habis maghrib. Atau siang kan masih boleh, siang-siang sahur ngapain? 2 bulan berturut-turut nggak mampu, maka yang terakhir memberi makan kepada 60 orang miskin. Nah kasus ini adalah kasus orang yang memang ya kayaknya satu-satunya umat Rasulullah. Setelah itu suruh denda itu nggak mampu. Kemudian ya dia gimana ini, Rasulullah juga pusing, gimana umat kayak gini nih. Akhirnya ada yang datang dengan keranjang kurma, ya sudah ini ambil kurmanya, sedekahkan, maksudnya buat sedekah ke 60 orang miskin sebagai denda atas pelanggaran yang dia lakukan. Ternyata dia masih ya Rasulullah, nggak ada yang miskin daripada saya. Ya udah Rasulullah pusing, ya udah ambil ini, makan ini dendamu yang buat kamu sendiri, sudah selesai urusan, pulang sana. Gitu ya. Jadi itu Rasulullah seperti itu. Jadi kalau kita lihat bagaimana Rasulullah itu menghadapi banyak kasus umat itu, Rasulullah tidak kemudian sementara marah ataupun kemudian Rasulullah mengatakan kamu ini atau memaki, tidak. Rasulullah tidak pernah memaki. Bahkan orang yang datang kemudian sholatnya jungkir-jungkir, Rasulullah tidak memakinya dan tidak mengata-ngatainya kamu ini, tidak. Malah disuruh sholli fa innaka lam tusolli, sholat lagi, sholli fa innaka lam tusolli, sholat lagi, kamu sholat lagi. Ternyata dia nggak bisa, ternyata bukan karena dia menuju satu, maka diajarkan oleh Rasulullah pelan-pelan. Kalau kamu mau sholat, berdirilah hatta tatma'inna, sehingga kamu tarkafi'ah, sehingga kamu berdiri dengan tegak, rukuk hatta tatma'inna rafi'an, dan seterusnya. Diajarkan oleh Rasulullah. Nah kita juga seperti itu, harus mencontoh Rasulullah. Jangan sedikit-sedikit kamu ini, jangan sedikit kamu ini sesat, kamu ini neraka, jangan. Ya kita aja nggak ada jaminan kok itu, lalu kita menjustifikasi orang lain masuk neraka. Jadi Rasulullah mencontohkan bagaimana sosok seorang yang menjadi panutan, bukan hanya panutan keluarga tapi juga panutan umat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maja fi jawazil istiyaki wa tamatmu, yaitu hadis-hadis yang menerangkan tentang bolehnya bersiwak, wa tamatmu, dan berkumur-kumur, wal iktihal, dan memakai celak ya.
Wal ihtijam itu canduk itu bekam ya. Wal mubasyarah dan mubasyarah ini bersentuhan dengan istri ya, maksudnya hanya memegang istri ya. Wat takbil ini mencium istri. Wal irtisal dan mandi minal harri dari efek panasnya cuaca, awil aksi atau karena haus. Itu boleh. Jadi boleh lagi panas. Alhamdulillah tahun ini musim dingin. Kalau tahun-tahun nggak tahu beberapa tahun ke depan mungkin puasa musim panas. Di saat panas seperti itu boleh puasa, kemudian mandi, guyur, masalah. Guyur panas lagi, guyur lagi, tidak apa-apa. Itu boleh. Asalkan tidak sampai masuk. Kumur-kumur pun boleh, kumur-kumur. Asalkan jujur. Kumur-kumurnya, yang dikumur-kumur segelas, keluarnya juga segelas. Jangan kumur-kumurnya segelas, keluar setengah gelas. Korupsi. Ini korupsi. Nah itu. Atau takbil, mencium istri itu boleh. Istri ya, bukan yang lain. Istri sendiri, bukan istri orang. Itu boleh ketika puasa. Dengan catatan cukup sampai di sana, nggak boleh melebihi itu. Nah, An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaqu wa huwa sha'imun ma la ufri au abu rawahu Bukhari wa Abu Dawud. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata siapa Amir bin Rabi'ah, ra'aitu aku melihat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah yastaqu, beliau memakai siwak ya. Wa huwa sha'imun, sedangkan beliau dalam keadaan puasa. Mala usi, dan ini aku melihat ini bukan hanya sekali, mala usi beberapa kali sehingga aku nggak bisa menghitungnya, pokoknya berkali-kali. Wala a'udzu, dan aku nggak bisa menghitungnya. Berkali-kali aku melihat Rasulullah itu pakai siwak. Nah, kalau konteks zaman sekarang mungkin gosok gigi. Gosok gigi boleh, asalkan tadi bisa menjaga, nggak ada sesuatu yang melewati tenggorokan, semuanya harus keluar, pasta giginya semuanya. Kan ada efek isis itu, ya sejuk gitu ya di mulut itu. Bagaimana? Nggak apa-apa, asalkan di mulut bukan di dada. Nah, kalau sudah melewati, ada yang melewati sini, nah itu yang kata. Nah itu boleh pakai siwak. Sebenarnya yang aman memang siwak ya. Siwak itu ya kayu yang kayak gini. Nah, ini siwak. Ini memang sunnah. Siwak pakai siwak. Boleh. Itu puasa. Hanya saja Imam Syafi'i dalam kitab fikihnya, ba'da zawal, setelah zuhur itu makruh untuk pakai siwak atau gosok gigi, karena khawatir, karena sudah masa-masa lemas, masa-masa ya orang sudah puasa, sudah kadang-kadang konsentrasinya bubar gitu ya. Yang melihat yang seger-seger itu udah bawaannya udah ya pengen nyeruput aja kan gitu ya. Nah itu dimakruhkan jika sudah siang hari. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min khairi hisalis shaimi as-siwaku, rawahu Ibnu Majah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berkata siapa Sayyidah Aisyah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, min khairi hisalis shaimi, termasuk kebaikan yang itu ada pada seseorang yang sedang berpuasa adalah as-siwaku, memakai siwak. Gosok gigi maksudnya juga, kalau konteksnya nggak ada kayu siwak, gosok gigi. Artinya apa? Puasa itu meskipun dalam hadis yang pernah kita bahas itu naqalu famiso ini atyabu indallahi min rihil miski, bau mulut orang puasa itu memang lebih di sisi Allah nanti akan lebih harum dibandingkan aroma minyak misk. Tapi tetap kita di hadapan manusia harus bisa menjaga. Jangan kemudian dibiarkan begitu saja dari mulai habis sahur, habis buka,
tidur sahur nggak gosok gigi, kenapa? Melestarikan bau misik. Jangan, ya itu di sisi Allah. Kalau di sisi manusia ya tetap bau, makanya harus pakai siwak. Gitu. Wa anha, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan wa huwa shaimun. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktahala, memakai celak di Ramadan, pada bulan Ramadan, wa huwa shaimun, sedangkan Rasulullah dalam keadaan puasa. Celak itu sebenarnya sunnah, laki-laki pun disunahkan pakai celak. Jadi cuman sekarang nggak tren saja ya. Sekarang jarang orang pakai celak, dikiranya aneh. Padahal itu sunnah. Celak, pakai celak, ya. Tapi ya jangan terlalu tebel ya, nanti kayak panda gitu, enggak. Biasa saja celak. Itu menguatkan ini. Penglihatan, menguatkan mata. Tapi kalau bisa bukan celah-celah yang sudah kimiawi yang sekarang, cari yang masih natural, itu pakai celah. Itu Rasulullah suka pakai celah. Ya. Sekarang sudah jarang yang pakai, tapi sebenarnya sunnah. Laki-laki sunnah pakai celah. Ini. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaimun, rawahu Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama, melakukan cantuk atau bekam, wa huwa muhrimun, sedangkan Rasul dalam keadaan ihram. Jadi ihram itu boleh melakukan bekam. Wahtajama, dan Rasulullah melakukan bekam, wa huwa shaimun, sedangkan Rasul dalam keadaan puasa. Artinya donor darah itu boleh. Ya, donor darah itu boleh ketika puasa. Dengan catatan tapi tidak mengganggu aktivitas puasa. Kalau mengganggu itu bisa makruh. Karena donor darah itu kan diambil darah lemas. Nah, kalau bisa pas donor darahnya malam hari, maka cantuk bekam itu diperbolehkan. Nah, berbeda nanti dengan kalau infus atau suntik. Kalau infus atau suntik itu kalau materi ataupun bahan yang masuk ke tubuh adalah materi untuk menguatkan tubuh, kemudian itu berbau zat makanan atau vitamin, maka itu membatalkan puasa. Karena nanti orang kan nggak sahur kemudian datang ke Samsung Byungwon minta infus biar kuat puasa, ya. Itu sama saja, nggak sahur tapi infus. Nah itu batal. Tapi kalau bekam diperbolehkan. Wan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah, baik. Sudah masuk maghrib. Sudah masuk maghrib, insyaallah kita lanjutkan kajian kita esok hari menjelang berbuka, dan insyaallah akan live ya. Jadi mungkin yang tidak libur nggak apa-apa, bisa melalui live di Masjid Agung Al-Barakah ini. Karena sudah masuk maghrib, kita sekalian berdoa berbuka, kemudian kita pindah posisi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba adh-dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.